Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah pengajian al-muhajirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada dalu punika kita masih diberi kesehatan, pilih umur yang panjang, sehingga di tahun 2026 ini kita masih bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka, dan mudah-mudahan nanti kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk nisfu Sya'ban dan kita ketemu dengan Ramadan. Karena banyak juga saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang pada tahun-tahun lalu bulan Ramadan kita bersama-sama, sholat tarawih bersama, tadarus bersama, tapi sudah mendahului dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur kita masih sehat, masih bisa silaturahmi, masih bisa hadir di pengajian ini. Amin. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita doakan para rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang hari ini tidak hadir mungkin karena sakit. Musim penghujan ini memang hari ini hampir 24 jam Ibu. Dari malam sampai malam ini taksi hujan. Cuma tadi ketemu di jalan kok agak kering, padahal saya berangkat di rumah masih gerimis-gerimis. Saya alhamdulillah kalau di atas ada yang tahu, yang di bawah ini yang kasihan barangkali banjiran, terutama di daerah mana yang masih banjir, Pati, Kudus, Kaligawe nih. Mudah-mudahan hujan ini akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau sakit ini memang ya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nikmati saja nih Bu. Saya sendiri ini masih dalam terapi 1 bulan yang lalu, kepleset kaki kanan, kaki kiri, tapi kaki kanannya yang sakit sampai sekarang, jalannya masih diet karena untuk gerak gini yang sakit. Tapi kalau sudah nekuk gini nggak apa-apa, kalau sudah berdiri nggak apa-apa, tapi kalau pas proses mau sujud itu, mau nekuknya itu yang alon-alon asal kelakon. Nikmat. Memang kata orang kalau sudah di usia-usia kita ini sudah tua, diusahakan jangan jatuh. Memang pengennya yang nggak jatuh, pengennya gitu. Tapi yang namanya musibah, pengennya gitu kalau jatuh. Tahu-tahu kepleset, ya itu juga keplesetnya sebetulnya jatuhnya hanya cuma karena membentang ini. Membentang dipaksa. Kaki kirinya sudah pernah pada saat masih aktif seperti itu. Kejadiannya sama, hampir kepleset kaki kanan, kaki kiri yang sakit. Padahal waktu itu disuruhnya operasi, tapi kalau namanya operasi kayaknya kok. Tapi akibatnya sampai sekarang
untuk kegiatan besar seperti lari, main tenis lapangan, voli udah nggak bisa lagi. Olahraganya di jalan kaki aja, berenang jalan kaki. Ini ada senam yang baru yang bagus untuk orang tua, yaitu senam di tingkung. Ringan Bu, tapi keringatnya banyak, setengah jam. Cuma injit-injit aja, jinjit-jinjit ini untuk orang tua-tua, untuk terapi itu bagus. Saya sedang mencoba, tapi yang injit-injit ini ping telung atus, kesel juga kemeng kakinya. Kalau pertama kemeng juga telung atus, biasanya injit-injit paling ping 5. Tapi bagus. Saya coba, banyak orang-orang yang berhasil dengan olahraga itu ringan untuk orang tua, karena hanya injit-injit aja dan gerakan-gerakannya pun pelan-pelan. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita syukuri dengan sehat yang kita miliki. Semoga dengan sehat ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita lanjutkan tentang bahasan hadis Al-Hadisur Rabi', hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasadiqul masduqu wa in ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaikatu fayunfakhu fihi ruh fayu'maru bi arba'in kalimatin bikadbil rizqi wa ajalihi wa amali wa saqiyun aw sa'idun wallahu alladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum liya'malu bi amalil ahlil jannah hatta ma yakunu baina wa bainaha illa dira'un fayusfiku alaihil kitab fayamalu bi amalin ahlin nar fayadkhulaha wa inna ahadakum liyamalu bi amalin ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi amalin ahlil jannah fayadkhulaha. Ini hadis agak panjang itu. Waktunya berapa menit ini? Aduh, udah terlambat. Kisahnya sekarang ya sudah semakin kesini ya. Makin maju apa mundur Ibu? Mundur. Jadi perjalanan kebetulan tadi habis hujan jalannya alon-alon ya. Dari hadis ini tentang menjelaskan tentang terciptanya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdirnya. Takdir kita itu sudah ada, dan takdir itu salah satu rukun iman. Kita percaya kepada qada dan qadar. An Abi Abdurrahman, dari Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud, Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, siapa yang berkata? Yang berkata adalah Abdurrahman. Abdurrahman berkata,
qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, kata Abdurrahman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bercerita kepada Abdurrahman dan kepada sahabat-sahabat yang lain, sampai Abdurrahman wa was-sadiqul masduqun. Jadi bahwa Rasulullah SAW adalah shadiqun, orang yang jujur dan diakui tentang kejujurannya. Masduqun, diakui kejujurannya. Maka gelar beliau itu adalah Al-Amin. Gelar ini tidak pernah diberikan kepada orang lain. Kalau namanya Amin, kata ibu, oke Amin, Aminuddin. Dulu wakil presiden Amin Ma'ruf. Ma'ruf Amin. Jadi Amin itu kejujuran yang betul-betul dimiliki oleh Rasulullah dan tidak diragukan. Kenapa Abdurrahman menceritakan shadiqul musaddiqun, orang yang berjujur? Karena ini akan menceritakan tentang hal-hal yang gaib. Hadis ini menceritakan hal gaib. Ini menceritakan tentang kejadian manusia. Padahal Rasulullah SAW sendiri bukan seorang ahli, bukan dokter maksudnya, ya kan? Tidak punya ilmu yang ini. Artinya bahwa hadis ini adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah itu apa yang diucapkan itu semuanya adalah dari Allah. Cuma kalau hadis ini redaksinya dari Rasulullah. Tapi kalau Al-Quran itu semuanya kalamullah. Kalau Al-Quran itu semuanya dari Allah. Kata-katanya itu semuanya sudah dari Allah, turun sudah seperti itu Al-Quran. Tapi kalau hadis itu redaksinya dari Rasulullah. Artinya turun ke Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan redaksinya oleh Rasulullah. Itu hadis. Maka Abdurrahman ini menyampaikan bahwa ini benar-benar terjadi, karena yang menyampaikan adalah Rasulullah yang shadiqul masduqun, orang-orang yang percaya dan dipercaya. Artinya tidak mungkin ini ini sohe pastinya. Artinya bohong, bukan bohong hadis bohongan. Walaupun terkadang kan zaman itu kan ilmu kedokteran belum sampai ke situ nih. Ini kan turun 14 abad yang lalu. Cuma sekarang dibuktikan dengan ilmu kedokteran sekarang itu ternyata benar apa yang disampaikan Rasulullah pada saat itu. Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang dari kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan penciptaannya di perut. Batni ini ku perut nih, perut apa weteng perut. Fi batni ummihi, di dalam perut ibu. Akhirnya dikumpulkan ini, di sini disampaikan bahwa terciptanya manusia, dibentuknya manusia itu dikumpulkannya antara punya laki-laki sel sperma, dengan sel kandung telur, dikumpulkan di dalam rahim ibu atau di dalam perut ibu. Fi batni ummi arba'ina yauman, selama 40 hari. Dikumpul itu selama 40 hari. Prosesnya 40 hari. Kemudian tsumma yakunu alaqatan, kemudian menjadi
segumpal darah. Tadinya dari air ya dengan sel telur berkumpul selama 40 hari, kemudian menjadi darah, segumpal darah. Summa alaqatan, segumpal darah. Mithla dalik, ya selama 40 hari. Jadi setelah 40 hari dari berkumpul itu, kumpulnya air mani dengan sel telur dalam kandungan, kemudian berubah jadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan. Kemudian kata Rasulullah, kemudian menjadi mudghah, dari darah kemudian jadilah segumpal daging. Mudghatan itu daging. Mithlu dalik. Jadi selama 40 hari juga. Jadi prosesnya dari 40 hari pertama, kedua, ketiga, dan 40 hari berarti kurang lebih 120 hari, 4 bulan ya. Nah, maka setelah 4 bulan biasa kita mengadakan tradisi di kita syukuran 4 bulanan ya. Nah, itu dari hadis ini. Kemudian tsumma yursalu ilaihil malaika, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepadanya, fayamfuhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Jadi mulai 4 bulan itu baru ada kehidupan. Ruh itu dimasukkan ke dalam jasad yang sudah jadi. Firu wa yu'maru, dan diperintahkan bi arba'in kalimatin, dengan 4 kalimat. Jadi maksudnya ini setelah roh dimasukkan itu dijanji pada saat itu ada 4 macam. Pertama, bikat bil rizki, menulis tentang rizkinya. Orang ini rizkinya nanti bagaimana itu sudah ditulis pada saat ruh dimasukkan, itu sudah dijanjikan situ. Oh, ini rezekinya dari wong sugi, iki wong sing pas-pasan, pas mau beli mobil, pas ana duit, pas pengen haji, pas ana duit. Ini wonten sing pas-pasan. Firizki, kemudian wa ajalihi, dan ajalnya, takdirnya, ajalnya, waktunya. Walikulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yatakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Setiap manusia itu ada batas waktunya, ada ajalnya. Kalau sudah datang ajal itu tidak bisa minta dahulu, minta belakangan. Itu nggak bisa. Kalau sudah jatuh ajalnya, ya pasti sampai. Kalau belum sampai ajalnya, ya dilala kecelakaan udah kayak gitu, masih juga urip. Masih juga urip. Itu ya, memang belum waktunya. Maka pada saat ajal itu juga sudah dijanjikan manusia itu pada saat itu ada yang sanggup hidup dan sanggup menanggung beban hidup. Ada yang sanggup hidup tapi tidak sanggup menanggung beban hidup. Ada yang tidak sanggup hidup, ada. Yaitu yang tidak sanggup hidup manakala lahir baru sebentar terus meninggal. Karena memang dia dijanji sana dia tidak sanggup hidup. Atau terkadang di kandungan sudah bentuk lengkap, seperti bayi lengkap, sudah saatnya lahir, tapi belum lahir sudah tidak bernyawa. Itu memang dijanji dari Allah itu bahwa dia tidak sanggup hidup. Ada yang sanggup hidup, tapi tidak sanggup menanggung beban hidup. Hidup dari mulai lahir,
Setelah menjelang dewasa, mau diberikan tugas dan tanggung jawab kewajibannya, karena dia tidak sanggup menanggung bebannya, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebentar mau balik, sudah anak-anak sudah mau balik, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak jalannya. Itu memang janji dari awal, pada ajal batas waktunya disampaikan itu seperti itu. Dan ada yang sanggup hidup dan sanggup menanggung beban hidup. Ya kilo panjenengan ikilah orang yang sanggup hidup dan sanggup menanggung beban hidup. Jadi hidup sekarang sampai usia sekian puluh tahun, sekian puluh. Tapi ini resikonya akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Selama kita hidup itu untuk apa saja? Ya kan? Itu ditanya umurnya untuk apa? Kemudian juga hartanya untuk apa? Kalau harta malah ditanya 2 kali, dari mana engkau dapat dan dikemanakan engkau harta itu. Ada yang dapatnya dari yang tidak bagus, ada yang dapatnya yang dari yang bagus, ada yang bagus tapi dikeluarkannya tidak dengan yang bagus. Jadi itu akan dipertanggungjawabkan semua. Anggota tubuh kita nanti akan umurnya dipertanggungjawabkan, anggota tubuh kita nanti ditanggungjawabkan yaumil qiyamah. Mata kita untuk apa, kaki kita untuk apa. Dan pada saat itu semuanya akan melaporkan. Mulut itu malah diam, yang menyampaikan tangannya masing-masing yang akan menyampaikan, kakinya masing-masing sebagai saksi akan menyampaikan juga bahwa saya digunakan untuk ini, mata saya untuk ini semuanya. Wa ajali, ini tadi ajalnya sudah disampaikan pada saat ruh akan masuk ke jasad kita. Kemudian wa amalihi, dan amalnya juga sudah dicatat, akan berbuat apa saja sebenarnya saat wasakiyun, dan celaka atau enggaknya itu au sa'idun, atau bahagia. Apakah kita akan bahagia atau enggak? Itu sudah dicatat pada saat ruh dimasukkan. Cuma kita kan nggak tahu gitu. Makanya disampaikan ini masalah gaib, masalah yang tidak tahu, tapi harus percaya. Ya. Kita harus yakin, percaya, karena hal yang gaib ini sebagai rukun iman, kita percaya kepada yang gaib, pada yang tidak kelihatan, termasuk ya keadaan melihat adanya Allah, adanya malaikat, kita tidak pernah melihat. Dan penciptaannya ini, manusia sudah diciptakan oleh Allah bahwa makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Atas malaikat diciptakan dari nur, tapi dia tidak punya nafsu. Jadi malaikat itu hanya ibadah, tidak punya keinginan apa-apa. Kalau kita manusia lengkap, ada nafsunya, ada juga ibadahnya. Makanya kita ibadah terus, dan kita juga melaksanakan perintah-perintah Allah ya juga terus. Tapi terkadang juga punya keinginan tertentu. Boleh saja kita punya keinginan ini, pengen ini, tapi tetap jangan lupa beribadah kepada Allah yang Maha. Dan ini juga sakiun, dicatat pada saat itu, ini akan kecelakaan, ini akan hidup bahagia, ini akan hidup susah. Itu pada saat pertama ruh itu. Cuma tadi kita nggak tahu kapan kita akan celaka, nggak ngerti. Oh besok saya celaka, atau besok ini kita akan meninggal umpamanya kan. Nah itu, makanya kita selalu berikhtiar, harus jangan kemudian kita, karena sudah semuanya kan sudah dicatat oleh Allah.
Kalau takdirnya begini, itu yang nggak boleh. Karena kita tidak tahu, ya maka kita harus. Rezeki memang sudah diatur oleh Allah. Memang kalau sudah rezekinya itu ya datang sendiri. Makanya masalah rezeki ini, Imam Syafi'i dengan Imam Malik pernah berdebat. Kata Imam Malik, rezeki itu kalau memang sudah rezekinya, tanpa usaha pun, ya itu datang. Tapi kalau Imam Syafi'i, rezeki itu harus dicari, berusaha. Berdebat masalah rezeki itu guru dengan muridnya. Akhirnya Imam Syafi'i, karena yang percaya bahwa rezeki itu harus berusaha, Imam Syafi'i keluar dari pesantren, kemudian ada orang lagi panen anggur. Imam Syafi'i datang, ikut membantu panen anggur. Selesai panen anggur, Imam Syafi'i dibagi anggur itu 2 ikat. Dia sambil bangga mengatakan bahwa rezeki itu harus dicari. Buktinya saya ini, kalau saya tadi di rumah, saya nggak dapat anggur. Karena saya keluar ikut panen, ikut membantu orang panen, saya dapat anggur 2 ikat. Dengan bangganya datanglah ke gurunya, menyampaikan bahwa pendapatnya dia itu benar. Ngobrol dengan gurunya, Imam Malik ngobrol. Terus kata Imam Malik, "Lah, sampean tahu nggak? Saya dari pagi itu belum keluar rumah. Ngajar ngaji ini baru selesai ngajar ngaji. Tapi ya sama rezekinya dengan sampean. Saya makan anggur, sampean juga makan anggur. Walaupun di rumah saja, karena memang sudah rezekinya dapat anggur, dia dapat anggur." Akhirnya berdua saling ketawa. Semuanya benar pendapat itu. Yang mengatakan rezeki kalau sudah rezeki dari Allah, kemanapun akan sampai. Ada mengatakan rezeki itu tidak akan tertukar. Memang kalau sudah rezekinya begitu memang. Kalau belum rezekinya, kalau kita memperhatikan itu cecak-cecak di dinding. Yang makan laron itu, saya perhatikan Mbak, makan laron itu, dia ada yang dari sana ngejar sampai sana, laronnya terbang. Pada dia lagi diem aja, langsung laronnya blek, jatuh di depan mulut, tep, langsung. Memang sudah rezekinya, dia diem aja di situ, laronnya datang sendiri, blek. Yang ngejar-ngejar sampai sana, pas sampai malah laronnya terbang. Ini rezeki. Sama rezeki kita itu kalau sudah akan sampai ke kita, ya datang. Dengan sendirinya akan datang. Memang rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kita orang ahli sunnah banyakkan bahwa rezeki itu harus dicari, karena kita berpegang pada Imam Syafi'i, rezeki harus kita cari, kita usahakan. Ya. Kita usahakan, tidak boleh berdiam diri. Makanya Rasulullah pun pernah melarang ada orang yang dari pagi sampai lihat lagi berzikir terus di masjid. Ya, hanya berzikir, nggak boleh. Harus keluar mencari rezeki dengan doa yang sudah dipanjatkan. Mudah-mudahan dapat rezeki yang halal yang kita cari. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa, demi Allah alladzi yang la ilaha, tidak ada Tuhan ghairuhu selain Dia. Jadi ini disampaikan oleh Abdurrahman bahwa tentang kejadian, dan demi Allah ini benar. Demi Allah alladzi la ilaha illa, tiada Tuhan ghairuhu selain Allah. Jadi yang disampaikan Abdurrahman ini dari Rasulullah ini benar, bahwa penciptaannya manusia itu ada beberapa tahap tadi
sampai pada usia 4 bulan. 4 bulan ditiupkan roh. Kemudian nanti kalau sudah umur 7 bulan biasanya kita ada tradisi lagi. Namanya apa Bu? Mitoni, pitung bulanan ya. Kalau bahasa saya namanya apa? Tebus weteng. Nebus weteng. Karena di usia 7 bulan itu kondisinya sudah lengkap, sempurna. Seandainya lahir di usia 7 bulan itu sudah bisa. Tapi biasanya nanti lahir di usia 9 bulan. Artinya di usia 7 bulan sudah berbentuk manusia, berbentuk bayi lengkap. Tangan dan kakinya, kepala semuanya sudah normal, sudah bagus. Kemudian pada berikutnya, inna ahadakum liya'malu bi amalin ahlil jannah. Sesungguhnya ahadakum, seorang dari kalian, liya'malu, benar-benar beramal, bi amalin ahlil jannah, dengan amal para penghuni surga, ahlil jannah, para penghuni surga, hatta mayakunu, sehingga mayakunu tidak ada jarak, bainahu, antaranya, wa bainaha, dan di antara surga. Jadi maksudnya orang yang betul-betul beramal dengan amalan ahli jannah, saking dekatnya dengan amal itu tidak ada jarak, illa diraun, kecuali hanya 1 hasta, dekat sekali dengan surga itu karena mengamalkan amalan yang ahli surga. Wa yasbiqu alaihil kitab, wa yasbiqu, lalu mendahulunya, alaihi, atasnya, alkitabu, ketentuan takdir Allah, fa ya'malu bi amalin ahlin nar, lalu dia beramal dengan amalan ahli nar, penduduk neraka, fayadkhulaha, lalu ia pun memasukinya. Jadi ini artinya orang yang dekat atau beribadah ahli surga, ibadahnya ahli surga, amalan-amalan ahli surga, sehingga dekat sekali dengan surga, hanya 1 hasta, saking dekatnya. Cuma kemudian wa yasbiqu, lalu mendahulinya, alaihi, atasnya, alkitabu, tentang takdirnya. Tapi ditakdirkan orang ini, fa ya'malu bi amalin ahlin nar, ditakdirkan orang ini dari awal oleh Allah bahwa dia itu ahli nar. Fa yadkhulaha, lalu ia pun memasukinya. Jadi banyak orang yang amalan-amalannya ahli surga, ibadahnya rajin di mata manusia, rajin di mata manusia, sedekahnya banyak, apanya banyak, pokoknya dia betul-betul dengan amalan ahli surga. Tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia adalah ahli nar, maka dia akan masuk kepada neraka. Kenapa seperti itu? Ini pasti ada salah dalam amalan-amalannya. Ada dosa-dosa yang tidak terlihat, tersembunyi, tidak dilihat oleh manusia. Seperti mungkin amalannya tadi tidak ikhlas. Kita beribadah itu bukan lillahi ta'ala, tapi untuk makhluk, untuk manusia, pengen dipuji, pengen apa. Ini dalam hadis lain diceritakan juga, ada sahabat Nabi yang pada saat perang itu si fulan bagus sekali,
banyak membunuh tentara-tentara kafir. Sampai dipuji oleh sahabat-sahabat yang lain bahwa dia itu istilahnya berjuang, betul-betul berjuang. Tapi Rasulullah menyampaikan bahwa dia itu ahli neraka. Dia itu ahli neraka. Sehingga sahabat bingung. Dia itu ahli neraka. Nah, kemudian ada salah satu sahabat yang pengen melihat dia itu seperti apa. Kok Rasulullah mengatakan dia bukan ahli jannah, padahal sudah berperang, sudah banyak membunuh, betul-betul berjihad. Tapi kalau Rasulullah mengatakan bahwa dia itu bukan ahli surga, sehingga sahabat melihat setelah perang berikutnya, rupanya dia kena pedang juga, tapi masih terus berperang. Di akhir dari situ dia tidak tahan dengan sakitnya yang kena pedang itu, kemudian dia bunuh diri. Itu yang dikatakan ahli neraka. Padahal tadi sudah berjuang banyak membunuh orang, tapi di akhir, makanya kita hidup itu yang dilihat adalah endingnya nih. Akhir hayat kita itu bagaimana? Awalnya bagus, tapi akhirnya tidak bagus. Banyak orang yang awalnya bagus kelihatan gitu, itu banyak orang tahu setelah di akhirnya tahu-tahu su'ul khatimah, endingnya tidak bagus. Banyak orang-orang yang seperti itu. Tapi memang sudah ditakdirkan oleh Allah di dalam hati sini, memang sudah seperti itu. Tapi kita sebetulnya maka selalu berdoa, yang mau biha husnil khatimah. Coba kita kalau berdoa, di ujung doa kita membaca yang mau biha husnil khatimah. Ya Allah, mari kita bersama mereka itu adalah orang-orang ahli bait Rasulullah, dan semoga kita di akhirnya adalah husnul khatimah. Di setiap akhir doa kita baca ya mau biha husnul khatimah, ya mau husnul khatimah, sehingga kita berharap akhir hayat kita jangan su'ul khatimah tapi husnul khatimah. Jika ada ulama-ulama yang tadinya baik, tapi di balik ibadah yang dia cari itu rupanya masih ada di hatinya itu tidak ikhlas. Ini yang perlu benahi. Makanya di pengajian yang pertama itu tuh, tergantung niat kita beribadah itu. Niatnya kita apa ibadah ini? Kalau betul-betul niat lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Makanya banyak orang yang ibadah terus tapi tidak kelihatan. Makanya ada satu cerita, ada seorang pedagang daging dan sebelahnya adalah seorang pedagang buah. Pedagang daging ini setiap hari Jumat itu memberikan daging gratis. Daging gratis. Yang pedagang buah ini nggak pernah. Tapi setiap ini jalan beberapa tahun perjalanan itu, kemudian seorang pedagang buah itu meninggal. Setelah meninggal, tidak ada lagi penjual daging itu, tidak pernah membagi-bagi setiap hari Jumat. Kemudian ada yang tanya, kok sekarang tidak bagi-bagi lagi? Ya, biasanya yang memberi uang kepada saya pedagang buah. Pedagang buah itu yang memberikan uang beli daging untuk dibagi-bagikan. Sekarang pedagang buahnya sudah meninggal. Orang baru tahu bahwa yang baik itu adalah pedagang buah yang selalu memberikan. Itu kisah. Ada juga dulu seorang ulama di Mesir itu selalu membagi-bagikan sembako kepada fakir-fakir miskin. Setiap
hari hampir ada sembako di depan rumahnya, sehingga rakyat itu bingung siapa ini yang bagi-bagi, tidak pernah ada yang tahu. Bagi-bagi terus. Ada seorang ulama yang sederhana, orang lihatnya bahwa ulama ini nggak pernah sodakoh, tidak pernah bersodakoh, sederhana, hanya ngajar-ngajar aja. Sembako ini sudah berjalan beberapa tahun dibagikan. Pada saat ulama ini meninggal, orang yang ahli mengkafan itu, ahli mandikan itu bingung, ini ulama besar tapi badannya tuh kayak kuli panggul, isinya kapalah. Pada bingung. Tapi kemudian tanya kepada ahli warisnya, kepada anaknya, kenapa kok ini ulama besar kok badannya kayak kuli panggul? Dia bercerita setiap malam ayahnya itu lalu manggul karung untuk membagikan sembako kepada fakir miskin, sehingga orang-orang itu terbantu. Nah, setelah ulama ini meninggal tidak ada lagi sembako itu yang dibagikan, sehingga para rakyat bertanya, kenapa kok sekarang nggak ada lagi segala itu. Yang tadi memakamkan tadi, memandikan, bercerita bahwa yang biasa bagi-bagi ternyata adalah ulama besar tadi. Makanya pundaknya itu kayak kuli panggul karena sering manggul beras itu. Dia baru sadar bahwa yang baik itu ternyata sudah tidak ada. Tadinya tidak diabaikan, tidak dihormati. Tapi setelah nggak ada, baru dia menangis bahwa yang ternyata yang banyak sodako itu adalah ulama tadi. Seperti tadi tukang buah juga gitu. Pada saat itu orang buah diajak nggak pernah sodako, diam-diam saja. Tapi setelah dia meninggal, tukang daging bercerita bahwa yang sodako daging itu ternyata tukang buah memberikan uang untuk beli daging dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah Bapak Ibu, jadi hidup ini yang dilihat oleh Allah adalah akhir hayat kita. Kesana kemarin kayak apa tidak dilihat, tapi sekarang mari di akhir senja kita, marilah kita banyak beramal. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini dia hadis ini berikutnya mengatakan orang yang wa inna ahadakum, dan sesungguhnya seorang dari kalian liya'malu, benar-benar beramal bi amalin ahlin nar, dengan amal penduduk neraka, hatta mayakunu bainahu, hingga tidak ada jarak antaranya, wa bainaha, dan antara mereka, illa diraun. Jadi orang yang jahat ini dengan amalan-amalan neraka ini, tapi betul-betul dia dekat dengan neraka karena perbuatannya tadi. Tapi takdir mengatakan wa yasbiqu, lalu mendahului alaihi, atasnya, alkitabu, tentang kitab atau takdir Allah, fa ya'malu bi amalin ahlil jannah, dengan amalan, lalu beramal dengan amalan ahlil jannah, penghuni surga, fa yadkhulaha, lalu ia pun memasukinya. Jadi jahat awalnya, tapi endingnya memang sudah ditakdirkan dia ahli jannah, sehingga kelihatannya begitu rusak hidupnya, tapi di akhir hidupnya dia baik, sehingga meninggal dalam keadaan husnul. Ini yang kita harapkan kan begitu, Pak. Tapi kalau jangan kemudian kita jahat dulu. Ya kalau kita tahu matinya besok, ya kan, masih 2 tahun lagi, boleh kita seperti itu kan, Pak. Nah, nanti kalau sudah mau mati, baru kita beramal, baru kita tobat. Masalahnya kita tidak tahu kapan ajalnya, gimana. Maka ya bagusnya ya kita laksanakan dari sekarang. Jangan nunggu nanti setelah
kita mau mati baru kita tobat. Tahu yang khawatirkan belum sempat tobat sudah mati, itu yang bahaya. Kita belum sempat tobat sudah mati duluan. Maka dari itu marilah kita beramal pasti dengan yang baik. Tapi kalau kembali kepada takdir Allah itu memang sudah ada takdirnya, kita akan jadi ahli jannah atau ahli surga. Memang sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melaksanakan apapun. Kalau nanti takdirnya kita ahli surga atau ahli jannah atau apa kita ahli neraka, memang sudah dicatat oleh Allah. Tapi mari kita berusaha, ya kan? Seperti doa tadi, yang mau biha, dengan harapan kita akan tetap sampai akhir nanti husnul khotimah. Ini yang kita harapkan. Jadi jangan sampai kita sudah baik, di endingnya kita tidak baik. Tapi yang penting kita baik. Maka di usia yang, mohon maaf, sudah senja-senja ini kan, ibu-ibu, bapak-bapak, ya lebih baik kita mendekatkan diri dengan amalan-amalan ahli surga, amalan ahli jannah, dengan banyak pengajian, ya, dengan banyak sholat berjamaah, ya, dengan banyak sedekahnya, apalagi nanti dekat bulan Ramadan, ya, banyak-banyak lah. Ya, tidak harus artinya besar banyaknya, tapi semampu kita. Tapi banyaklah bersedekah. Karena orang datang setiap sholat tarawih, kotaknya keliling, tiap keliling dimasukkan, semampunya, ikhlas. Mampunya 100, mampunya 2.000 ya 2.000 nih. Tapi 2.000 pengen masuk surga. Tapi yang penting ikhlas gitu. Sedekah. Hadis ini rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini adalah tergolong hadis yang sahih, yang benar, yang disampaikan. Jadi kesimpulannya bahwa manusia itu akan terbagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, orang yang beramal soleh di segala hidupnya atau sebagian hidupnya, dan kemudian di akhirnya akan mendapatkan husnul khotimah. Ini yang harapan kita. Kemudian yang kedua, ada orang yang beramal buruk sebagian besar dalam hidupnya, tapi juga masuk ke dalam neraka, su'ul khotimah, karena memang dengan amalan-amalnya dia sendiri. Yang ketiga adalah kelompok orang yang beramal dengan penduduk surga di dalam hidupnya, tapi di akhirnya su'ul khotimah. Jadi jangan sampai kita awalnya baik-baik, tapi di endingnya kita tidak baik. Tapi ada yang orang yang awalnya tidak baik-baik, tapi pada akhirnya menjadi orang yang husnul khotimah, orang menjadi baik. Maka Allah akan melihat kita adalah akhir dari kehidupan kita, bagaimana ibadahnya kita. Mudah-mudahan kita semua ini akan menjadi orang yang husnul khotimah, semuanya masuk dalam surga Jannatun Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.